Ya, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed Jerome Powell mengatakan pada hari Minggu 11 Januari bahwa pemerintahan Trump telah mengancamnya dengan dakwaan pidana atas kesaksiannya di Kongres musim panas lalu mengenai proyek renovasi gedung The Fed. Pernyataan Powell tersebut diunggah dalam akun X resmi The Fed. Powell mengatakan pada hari Jumat pekan lalu, Departemen Kehakiman telah mengirimkan surat panggilan pengadilan kepada The Fed. Surat itu memberikan ancaman dakwaan kriminal terkait kesaksian Powell di hadapan Komite Perbankan Senat pada Juni 2025, di mana kesaksian tersebut sebagian berkaitan dengan proyek multi-tahun untuk merenovasi gedung-gedung kantor The Federal Reserve yang bersejarah. Namun Powell menilai penyelidikan tersebut merupakan hasil dari keputusan The Fed untuk menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik soal apa yang akan bermanfaat bagi publik daripada mengikuti preferensi Presiden Donald Trump. Terkait hal itu, Gedung Putih menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaannya kepada Departemen Kehakiman. Good evening. On Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas, threatening a criminal indictment related to my testimony before the Senate Banking Committee last June. That testimony concerned in part a multi-year project to renovate historic Federal Reserve office buildings. I have deep respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. I have served at the Federal Reserve under 4 administrations, Republicans and Democrats alike. In every case, I have carried out my duties without political fear or favor, focused solely on our mandate of price stability and maximum employment. Public service sometimes requires standing firm in the face of threats. I will continue to do the job the Senate confirmed me to do, with integrity and a commitment to serving the American people. Thank you. Ya, Syahsa dan juga Shania, kalau dilihat-lihat nih ya, hubungan antara Trump dan juga Powell sejak Trump balik ke Gedung Putih Januari 2025 ini emang semakin memanas ya. Trump ngerasa The Fed ini terlalu lama nurunin suku bunga, sementara Powell ini tetap pada hitungan-hitungan ekonominya sendiri. Nah ini agak berat nih tektokannya sama Trump. Nah di situ nih mulai kelihatan benturannya. Trump pengen ekonomi dipacu lebih kencang, sementara Powell ini justru lebih fokus pada stabilitas jangka panjang. Jadi walau kelihatannya soal level suku bunga, sebenarnya ini tarik-menarik antara politik dan juga teknokrasi. Ya, dan belum lagi masuk ke isu gedung The Fed, ini Trump juga mulai nyorot proyek renovasi kantor pusat di Washington yang nilainya 2,5 miliar dolar. Gedungnya memang sudah ada sejak tahun 80-an, tapi biaya besar ini dipakai Trump buat nyerang kinerjanya Powell. Iya, nah dari situ ceritanya makin serius nih, Sasa dan juga Shania ya. Kalau misalnya kita lihat ada Kejaksaan Amerika Serikat, ini buka penyelidikan ke Powell soal pernyataan di Senat tentang proyek tersebut. Nah Powell ini bilang ini nggak sekedar urusan renovasi tapi bagian dari tekanan politik ke arah kebijakan suku bunga di Amerika Serikat. Ya apalagi dia sampai nerima panggilan pengadilan yang ancam dakwaan pidana dan itu levelnya udah jauh nih dari sekedar kritik. Menurut Powell ini upaya bikin The Fed jadi nggak bebas ambil keputusan sendiri. Betul banget Sasa, padahal The Fed juga harusnya berdiri independen dan tugasnya memang menjaga inflasi tetap terkendali dan juga pengangguran kan rendah gitu ya, sama The Fed ini harus dijaga. Tapi kalau lembaga ini kena perlakuan tidak adil dari kekuasaan politik, kepercayaan pasar bisa goyang.
Iya, dan pasar langsung nangkep sinyal ya. Kalau misalnya kita lihat ada emas dan juga perak, ini kalau kita lihat pemberitaannya dari kemarin-kemarin udah menyala banget ya. Ini juga sedang menyala harganya karena investor lagi-lagi mencari tempat aman. Mereka takut nih kalau The Fed ditekan terus, arah ekonomi Amerika Serikat ini jadi makin nggak pasti. Dan di Senat juga rame loh, baik Republik maupun Demokrat ini sama-sama ngecam penyelidikan ini. Mereka tuh merasa kalau langkah kejaksaan bikin kredibilitas institusi negara ikut dipertanyakan. Ya, bahkan Scammer juga bilang siapapun yang nggak nurut sama Trump ini bakal kena proses hukum. Hal ini nunjukin betapa politisnya isu ini sekarang. Iya, Trump sendiri bilang nggak tahu tuh gitu ya detail penyelidikan, biasalah Trump ya. Tapi tetap nyeletuk kalau ya, tetap nyeletuk ya kalau Powell tuh nggak bagus ngurus The Fed dan proyek gedung ya. Jadi kelihatan banget ya sentimen pribadi masih kuat banget. Jadi personal ya, like and dislike itu bahaya tuh. Nah, dengan masa jabatan Powell yang akan habis di Mei gitu ya, Trump juga udah ngomong mau cari pengganti yang bakal cepat nih menurunkan suku bunga acuan. Dan itu bikin tekanan ke Powell jadi semakin terasa nih di momen yang cukup sensitif saat ini. Betul banget. Ya, betul sekali. Dan ini juga bukan soal dua pejabat ya, tapi soal masa depan independensi dari Bank Sentral Amerika Serikat ini sendiri. Dan selama kisru ini belum jelas ujungnya, ya pasar global bakalan tetap wait and see. Selanjutnya kita akan lihat informasi apa lagi nih teman-teman. Kayaknya informasi ini masih juga banyak yang menarik tentunya tentang Trump dan juga dari Amerika Serikat. Iya betul banget Shania. Ini kalau kita lihat ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggugah postingan via media sosial Truth Social yang mengklaim diri sebagai Presiden sementara Venezuela. Ya, ini dilakukan beberapa hari setelah operasi militer AS di ibu kota Venezuela, Caracas, berujung penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Postingan tersebut seperti dilansir Anadolu Agency dan Hindustan Times pada Senin 12 Januari 2026 menampilkan screenshot dari halaman Wikipedia untuk profil Trump yang menunjukkan foto resmi Presiden AS tersebut dengan tulisan Acting President of Venezuela sejak Januari 2026. Screenshot yang diposting Trump itu tampaknya merupakan gambar hasil rekayasa atau telah diedit secara digital. Kata-kata Acting President of Venezuela itu tertulis di atas keterangan berbunyi 45th dan 47th President of the United States yang merupakan jabatan Trump. Selain mengunggah postingan soal Presiden sementara Venezuela tersebut, Trump juga melontarkan candaan saat menanggapi gagasan agar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi Presiden Kuba. Membagikan screenshot postingan seorang pengguna media sosial yang berbunyi Marco Rubio akan menjadi Presiden Kuba beberapa hari lalu, Trump membubuhkan komentar berbunyi, kedengarannya bagus bagi saya. Belum ada tanggapan langsung dari Gedung Putih soal postingan Trump tersebut. Adapun AS melancarkan operasi militer mengejutkan terhadap Venezuela pada 3 Januari lalu yang diwarnai pemboman fasilitas militer dan pengerahan pasukan ke wilayah ibu kota Caracas untuk menangkap Maduro dan istrinya Cilia Flores. Keduanya kemudian diterbangkan ke New York untuk diadili atas rentetan tuduhan terkait perdagangan narkoba dan senjata. Trump sebelumnya telah mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengelola Venezuela dan aset minyaknya selama masa transisi. Well, Sasa dan juga Shania, ini benar dong. Aku baru aja scroll di sosial milik Trump begitu ya. Beliau memang ngepost screenshot Wikipedia yang mengklaim dirinya ini sebagai presiden sementara Venezuela. Dan makin kreatif aja ya. Padahal kalau misalkan kita lihat ya, ini kelihatan banget kalau ini tuh editan orang iseng yang malah di-repost di akun pribadinya sendiri. Karena waktu aku cek langsung Wikipedia Trump, yang tertulis tetap cuma presiden ke-45 dan juga ke-47 Amerika Serikat. Ini memang harus diakui ya, Trump ini sosok presiden yang cukup unik. Unik sama aneh beda tipis ya, Shania dan juga Sasa ya. Kadang juga lucu, kadang juga narsis. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, memang dia sering memuji kebijakan yang dia buat sendiri. Ya benar banget Safira, dan ini ternyata serius gitu ya. Kita bisa lihat di belakang kita, ini layar sudah besar sekali, Acting President of Venezuela. Yang jelas memang kelihatannya memang ada orang iseng dan dia repost gitu ya di sosial media, terus sosialnya dia sendiri. Dan jelas ini bukan keputusan negara resmi manapun. Ya, postingannya memang tampaknya dari Truth Social dengan tampilan seperti Wikipedia. Padahal sebetulnya kalau secara konstitusional, posisi presiden sementara Venezuela itu dipegang oleh wakil presiden yang dilantik secara resmi.
Iya, ini menarik lagi ya Sasa dan juga Shania. Ini ya, di tengah ketegangan politik ini justru muncul ada reaksi pasar yang nggak terduga. Indeks saham Venezuela, IBC Index di Bursa Caracas malah sempat melonjak signifikan dan mencetak level tertinggi. Dan ini terlihat investor melihatnya cukup optimis sekali begitu ya, terutama soal peluang pelonggaran sanksi dan juga sektor minyak. Ya betul, dan meskipun kita juga tahu likuiditas bursa Venezuela ini relatif tipis, tapi penguatan ini memang mencerminkan sentimen pasar yang sangat sensitif terhadap isu perubahan rezim dan juga pembukaan ekonomi. Jadi pasar domestik justru bereaksi positif meski secara politik dan hukum ini masih penuh ketidakpastian. Nah ini nih contoh bagaimana isu geopolitik bisa berdampak kontradiktif ke pasar keuangan. Secara formal sih sebetulnya situasinya belum jelas ya, tapi tampaknya investor sudah menangkap bahwa ada sinyal potensi perubahan arah kebijakan ekonomi terutama di sektor energi. Betul, dan ini perlu digarisbawahi juga klaim presiden sementara Venezuela ini sama sekali tentu aja belum diakui secara internasional dan lebih terlihat sebagai provokasi media sosial ketimbang langkah diplomatik resmi. Ya, jadi kesimpulannya di level politik ini kita melihat kontroversi dan isu kedaulatan, sementara di level pasar justru muncul optimisme yang lebih didorong oleh harapan ekonomi dibandingkan kepastian politik. Ya betul, kita akan terus memantau ya bagaimana nih respons komunitas internasional ke depannya dan sejauh mana nih perkembangan terkait dengan dampak ke pasar Venezuela maupun dinamika geopolitik di kawasan. Betul. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Indonesia resmi swasembada jagung. Hal ini ditandai dengan panen raya jagung yang digelar oleh Polri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Panen raya jagung kuartal 4 ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Ketua Komisi 4 Titi Soeharto. Tidak hanya di Bekasi, panen raya jagung juga dilakukan serentak di 36 Polda dengan total luas panen 1.191,28 hektar. Kapolri menegaskan Polri berkomitmen membantu mempertahankan swasembada jagung tahun 2026 demi kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. 2025, saya ulangi, Desember 31 tahun 2025 resmi Indonesia mencapai swasembada beras. Di tengah tahun 24 dan 25 Indonesia mengalami El Nino dilanjutkan dengan kekeringan berkepanjangan, kita bisa mengatasi dan kita bisa menghasilkan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Cadangan beras kita di gudang pemerintah hari ini tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara, dan kita akan terus memperkuat. Sebentar lagi kita swasembada jagung untuk pakan para petani dan peternak. Habis itu kita akan swasembada di bidang-bidang lain. Ya, nah Sasa dan juga Shania, kita mulai dari kabar yang cukup historis begitu ya. Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia sudah berhasil nih mengamankan swasembada beras dan saat ini ternyata sudah ada swasembada jagung juga. Ini bukan cuma soal pangan tapi soal kedaulatan bangsa. Karena selama puluhan tahun kita selalu berada di posisi bergantung pada impor. Ya betul Sof, dan juga yang menarik adalah narasi Prabowo soal dulu banyak yang bilang tidak mungkin. Nah ini memang realitas karena secara historis Indonesia itu sering terjebak dalam siklus impor beras setiap musim panen terganggu. Jadi saat sekarang pemerintah berani klaim swasembada itu sebenarnya pesan ke pasar dan juga petani bahwa arah kebijakan sudah berubah. Dan jangan lupa di balik itu ada implikasi ekonomi yang besar. Swasembada beras itu artinya defisit perdagangan pangan bisa turun, tekanan terhadap rupiah juga bisa berkurang dan tentunya cadangan devisa bisa lebih terjaga. Dan dengan jagung ikut swasembada itu bukan cuma bermanfaat untuk konsumsi, tapi juga akan menguntungkan industri peternakan karena pastinya berpengaruh ya ke harga pakan ternak dan juga industri turunan peternakan. Nah itu poin penting ya Sasa ya, karena jagung itu kan tulang punggung industri peternakan ya, mulai dari ayam, telur sampai daging. Kalau kita masih impor, ini harga pangan tentu aja mahal, akhirnya harga pangan juga ikut naik. Ya, kalau misalnya kita lihat, jadi target swasembada jagung ini bisa jadi kunci menahan inflasi pangan ke depannya.
Ya betul, dan menariknya lagi nih Safira dan juga Sasa, ini kalau kita lihat Prabowo juga mengaitkan dengan hilirisasi pertanian. Artinya bukan cuma panen dan juga jual bahan mentah, tapi diolah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya jagung jadi tepung, pakan, bioetanol. Ini juga bisa buka lapangan kerja dan juga menaikkan pendapatan petani. Makanya ketika Pak Prabowo bilang ini fondasi masa depan bangsa, itu bukan retorika. Di pasar modern, ketahanan pangan ini sama strategisnya dengan ketahanan energi. Jadi ketika dunia lagi tidak stabil, maka negara yang bisa makan dari produksinya sendiri ini bisa lebih kuat menghadapi krisis. Ya, apalagi kita lihat konteks global sekarang ya, perang geopolitik, ada perang dagang. Kalau rantai pasok terganggu, ini negara masih bergantung impor pangan juga bisa langsung goyah. Jadi ketika Pak Prabowo menekankan swasembada ini sebagai bagian dari kedaulatan nasional, ya itu sangat relevan ya Sasa. Ya, dan saya juga menangkapnya ada pesan birokrasi dan ke lapangan. Karena dia menyebut peran petani, pemerintah, sampai TNI dan juga Polri. Ini artinya pangan diperlakukan sebagai isu strategis negara, bukan sekedar program Kementan. Dan dari sisi pasar, kalau kita konsisten ya, kita bisa melihat dampaknya nih ke saham pupuk, kemudian benih, alat pertanian, logistik, sampai agroindustri. Karena rantai nilai pangan nasional akan semakin dalam. Ya, jadi kesimpulannya Sasa dan juga Shania begitu ya, ini bukan cuma soal atau sinyal arah besar ekonomi Indonesia ke depan. Dan ini dari negara pengimpor pangan menjadi negara yang lebih berdaulat dan juga berdaya saing. Ya betul sekali, dan juga dengan berhasilnya swasembada jagung maka juga bisa dikatakan sebagai pembuktian ya bahwa swasembada beras sebelumnya juga bukan kebetulan tapi memang hasil dari strategi dan kebijakan yang terarah. Dan itu yang akan dipantau pasar, konsistensi kebijakan dan eksekusinya. Dan tentunya kita harapkan ya swasembada di komoditas pertanian lainnya ke depannya ini juga akan segera menyusul. Kalau tadi soal komoditas pangan kita balik ke sektor teknologi, di mana Malaysia dan juga Indonesia memblokir akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok milik Elon Musk setelah ditemukan penyalahgunaan untuk membuat konten pornografi tanpa izin dan materi eksploitasi anak. Ya, pemerintah kedua negara menilai fitur pembuatan gambar Grok memiliki celah serius dalam pengamanan konten. Otoritas Malaysia menyebut respon X dan XAI tidak memadai untuk mengatasi resiko ini. Sementara pemerintah Indonesia menegaskan bahwa deepfake seksual tanpa persetujuan adalah bentuk kekerasan digital dan pelanggaran HAM. XAI kini membatasi fitur pembuatan gambar hanya untuk pengguna berbayar. Namun pemblokiran akan tetap berlaku sampai perlindungan yang lebih ketat diterapkan. Kasus ini juga memicu penyelidikan di Uni Eropa, Inggris hingga Amerika Serikat. Ya, kita masuk ke topik yang lagi panas di dunia digital ya. Ini Indonesia dan Malaysia akhirnya memblokir akses ke chatbot AI Grok milik Elon Musk. Penyebabnya bukan sekecil bug teknis, tapi karena AI ini bisa dipakai untuk membuat konten pornografi tanpa izin, termasuk yang melibatkan anak-anak. Ini wow banget ya, Sasa dan juga Shania. Iya benar banget Saf, dan ini juga menunjukkan satu hal penting itu ya Saf dan juga Sasa, teknologi AI itu berlari jauh lebih cepat daripada aturannya. Grok bisa menghasilkan gambar dari teks dalam hitungan detik, tapi sistem pengamanannya belum siap menahan penyalahgunaan. Dan ketika yang kena dampak adalah perempuan dan juga anak, maka negara memang harusnya nggak boleh tinggal diam gitu. Ya, dan dari sisi regulasi global ini juga sangat menarik ya, karena bukan hanya Asia Tenggara, tapi Uni Eropa, Inggris, kemudian Brazil, sampai India ini juga sudah mulai menyelidiki Grok. Tentunya ini menunjukkan bahwa isu deepfake seksual sudah naik kelas menjadi isu keamanan dan hak asasi manusia. Iya, dan tentunya kita harus garis bawahi dulu ya. Ini bukan cuma soal masalah konten tidak senonoh begitu ya. Pemerintah Indonesia ini dengan tegas menyatakan ya, deepfake seksual tanpa izin itu adalah kekerasan digital. Artinya korban bisa trauma, rusak reputasinya, bahkan kehilangan rasa aman di dunia maya. Ya makanya ketika XAI cuma bilang kami akan membatasi fitur ke pengguna berbayar, itu nggak cukup kali, ya nggak sih? Karena masalahnya bukan siapa yang bayar atau enggak, tapi desain teknologi sendiri yang memungkinkan konten ilegal itu tercipta. Regulator Malaysia bahkan juga menyebut respons X itu nggak memadai. Nah, dari sisi bisnis teknologi, ini juga menjadi warning keras ya, untuk perusahaan AI. Karena kenapa? Karena kalau produk kamu menyebabkan resiko sosial yang besar, maka akses pasar bisa ditutup. Dan tentunya ini bisa berdampak pada valuasi, kemudian kepercayaan pengguna, sampai reputasi global. Iya, betul sekali Sasa, saya setuju. Apalagi Grok itu kan terintegrasi langsung dengan platform X. Jadi daya sebarnya luar biasa sekali. Sekali lagi ada konten ilegal tercipta, dia bisa menyebar ke jutaan orang dalam hitungan menit aja.
Ya itulah mengapa kan kita juga melihat nih bahwa di Inggris bahkan ditemukan gambar anak umur 11 sampai 13 tahun yang diduga dibuat dengan grok. Ini sudah masuk ke ranah pidana internasional, ya nggak sih? Iya, betul. Dan itulah mengapa nih Shan dan juga Safira, kenapa Amerika Serikat pun sudah ada seruan agar aplikasi Grok diturunkan dari App Store. Karena teknologi yang tidak terkendali bisa menjadi alat kejahatan. Ya, jadi kalau kita rangkum sebenarnya Sasa dan juga Shania ya, pemblokiran Grok ini bukan anti teknologi, ini soal menarik garis merah atau benang merah begitu ya, bahwa inovasi harus tetap berada dalam batas keamanan dan juga kemanusiaan. Ya, dan kedepannya kasus ini juga seharusnya bisa menjadi presiden global bahwa AI yang tidak aman bisa kehilangan akses pasar. Ya, paling tidak isu itu akan maksa perusahaan AI termasuk tadi ya, XAI untuk serius membangun sistem perlindungan sejak awal.